Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Patimura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, semester 2, kelompok 6. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rusandi Sakir, SIP MAP. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul korupsi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Dedi Erlef Monai dengan NIM 2024-22117. Yang berikut, Indri Martahatu dengan NIM 2024-22021. Yang berikut, Friselia Michelle Laicerewi dengan NIM 2024-22023. Yang berikut, Almerita Kagesina dengan NIM 2024-22025. Yang berikut, Yusa Clarissa dengan NIM 2024-22039. Dan yang berikut, Venska Tukane dengan NIM 2024-22075. Yang berikut, Sali Cetauran dengan NIM 2024-22101. Yang berikut, Yermia Mose dengan NIM 2024-22083. Dan yang terakhir, Andreas Verneanan dengan NIM 2024-22165. Baiklah, kita langsung masuk kepada inti pembahasan. Hai sobat anti korupsi, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang seringkali melibatkan pemerasan, penyuapan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang tidak jujur atau memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Menurut Syed Hussein Alatas, ia mengatakan bahwa korupsi adalah mengesampingkan kebutuhan umum demi kepentingan individu, termasuk pelanggaran norma, tugas dan kemakmuran umum yang dirahasiakan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jenis-jenis korupsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian keuangan negara. Yaitu merugikan keuangan negara adalah bentuk korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian finansial. Yang kedua, suap penyuap. Suap penyuap terjadi ketika seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau penyelenggaraan negara untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan menggelap atau menyembunyikan harta negara atau harta masyarakat oleh pejabat yang berwenang. Halo teman-teman, ada istilah baru nih yang saya buat, puan. Pasti teman-teman bertanya, puan ini pencuri uang negara, atau yang biasa disebut korban-korban pikiran kotor, yang simpel lagi adalah koruptor. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih di Indonesia ini koruptor masih banyak? Karena hukum di negara Indonesia ini lemah, berbeda dengan hukum-hukum di negara lain. Misalnya nih, di Arab pencuri sendal dipotong tangannya. Masa di Indonesia pencuri uang negara dipotong masa tahanannya? Ada lagi nih, di Cina koruptor digantung kepalanya. Cuma di Indonesia nih koruptor digantung kasusnya. Dari kasus-kasus yang saya sampaikan tadi, membuat koruptor di Indonesia bukannya berkurang, tapi malah meningkat. Katanya harus menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi malah ketidakadilan yang dialami rakyat.
Proses hukum bagi para koruptor aja udah gak sesuai sama apa yang mereka perbuat. Masa? Kayu 5 tahun, Paling ayam 7 tahun, paling kundang jadi batu, paling rumah 9 tahun, merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S, senyum, sapa, salam. baru 3? Satu lagi, Iya. suap. Tumpul banget ya hukum di negara Indonesia ini. Udah tumpul, lemah, gak kuat lagi. Terus apa yang mau diharapkan coba? Indonesia emas? Atau Indonesia cumas? Pemerintah dan para pejabat katanya mau mensejahterakan rakyat. Tapi mendominasi kesejahteraan rakyat yang ada di rumahnya doang, yaitu kelebihnya saja, yang sisanya mereka tidak peduli. Korupsi menghambat keadilan sosial, mengkorupsi anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, pendidikan dan infrastruktur, disalahgunakan dananya sehingga seringkali bocor atau hanya dinikmati oleh sebagian orang. Oke teman-teman, dari kisah yang saya bawakan, kita bisa belajar bahwa para koruptor akan terus membudaya jika tidak ada kesadaran penuh dalam diri mereka dan juga tidak ada kepuasan dalam diri mereka. Mau saja mengambil hak atau barang yang bukan milik mereka. Mereka mau menjadikan rakyat tetapi tidak mau ditindak. Kiranya hukum di Indonesia yang tumpul ini menjadi tajam agar koruptor juga dapat dinyatakan bukan hanya rakyat. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang undang-undang yang berkaitan dengan korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang ini berkaitan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang biasa disebut dengan KPK. Nah, ini yang terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimana penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Salah satu contoh kasus korupsi yaitu kasus korupsi dana bos SMP Negeri 9 Ambon. Mantan bendahara SMP Negeri 9 Ambon periode April 2021 sampai Februari 2022 Stanley Sangkai membeberkan fakta baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bos tahun anggaran 2020 sampai 2023. Dalam kapasitasnya sebagai saksi, Stanley Sangkai memberikan keterangan yang membuka tabir sejumlah praktik janggal yang terjadi di balik pengelolaan dana bos sekolah tersebut. Dirinya secara terbuka menyebutkan sebagian dokumen pertanggungjawaban seperti nota dan cap dibuat sendiri. Ada yang bawa Ibu Mariance dan Yuliana buat. Cap lunas juga dibuat sendiri. Ujar Stanley menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon dalam sidang yang dipimpin Ketua Wilson Sriper. Tak hanya itu, ia juga mengakui tanda tangan daripada berbagai kwitansi perjalanan dinas dan pengeluaran umum dilakukan bersama para terdakwa, termasuk kepala sekolah saat itu Lona Parenusa, terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Belanja yang dibuat pun tak sesuai dengan laporan yang dibuat. Diketahui kasus ini menjerat 3 terdakwa yakni Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Ambon, Lona Parinusa, Mariance Latumeten, dan Juliana Putri Halat alias YP sebagai bendahara dalam periode terpisah yang ditahan secara bersama. Anggaran dana bos SMP Negeri 9 Ambon dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak 2020 hingga 2023 sebesar Rp6.519.409 dengan rincian pada 2020 sebanyak Rp1.439.638.309, 2021 sebanyak Rp1.563.375.000, 2022 sebesar Rp1.563.375.000,
Rp1.474.514.185 dan 2023 sebesar Rp1.991.915. Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank BPDM cabang Ambon nomor rekening 0103138667 atas nama 601011990 SMP Negeri 9 Ambon yang masuk secara 3 kali tahapan baik itu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dan dana BOS SMP Negeri 9 Ambon menerbitkan dana 1,08 miliar rupiah. Oke, jadi sudah tahu kan kasusnya seperti apa? Mari kita bahas solusinya agar kasus korupsi dana BOS tidak terulang kembali. Solusi yang pertama, audit dan pengawasan yang lebih ketat. Audit itu kayak mencari tahu jejak keuangan itu kemana saja. Maka dari itu, audit sangat penting. Oleh karena itu, audit keuangan harus dilakukan minimal setahun sekali. Pengawasan ke depannya juga harus lebih rutin dan ketat, biar orang-orang tidak menggunakan dana BOS seenaknya. Solusi yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Artinya, semua orang di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, komite, bahkan orang tua, bisa tahu dan mengawasi kemana saja dana BOS digunakan. Bisa dilakukan beberapa cara sederhana seperti menempelkan laporan keuangan pada papan pengumuman sekolah atau bisa juga dengan mengirim ringkasan laporan melalui grup WA wali murid. Dengan begitu, tidak ada lagi tuh yang membuat nota dan cap lunas palsu. Solusi yang ketiga, sosialisasi dan edukasi anti korupsi. Kadang korupsi itu muncul karena mereka tidak mengerti cara mengelola keuangan yang benar dan tidak paham tentang risikonya. Untuk itu, penting diadakan sosialisasi dan edukasi di sekolah, terkhususnya bagi kepala sekolah dan juga bendahara, biar semua orang tahu kalau dana BOS itu amanah, bukan uang jajan tambahan. Solusi yang keempat, peran aktif dari komite sekolah dan wali murid. Jadi, komite sekolah dan wali murid jangan hanya dijadikan sebagai penonton, mereka dapat berperan dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Mereka dapat melapor apabila ditemui kejanggalan dalam penggunaan dana BOS. Semakin banyak yang mengawasi, semakin kecil kemungkinan korupsi. Jadi, stop korupsi. Stop! Stop. 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 Jadi, stop. Stop korupsi.